berbicara tentang nilai mata uang, ini adalah sesuatu yang sifatnya mustajaddah, ya. Mustajaddah itu sesuatu yang baru, sesuatu yang berlaku pada sebuah komunitas masyarakat, generasi, ya, yang itu tidak bisa oleh agama misalnya untuk memberi ketentuan bahwa ini loh nilai mata uang yang harus kalian yang pakai misalnya. Tetapi ajaran Islam itu datang membawa kepada ketentuan, kriteria, batasan-batasan, yang itu indikatornya adalah moralitas. Moralitas itu adalah adanya nilai kejujuran, adanya nilai keadilan di dalamnya. Az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddah, al burru bil burri wasyairu bis syair, al milhu bil milhi, at-tamaru bit tamari, sawaan bisawain, mislan bi mislin, yadan biyadin. Wa iza ikhtalafat hazihil asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Hadis ini memberi pesan kepada kita, emas dengan emas, perak dengan perak, lalu beras dengan beras, gandum dengan gandum, garam dengan garam, kurma dengan kurma. Kualitasnya mesti sama, kuantitasnya sama, dan harus on the spot, cash. Manakala macam-macam barang ini berbeda dipertukarkan, maka juallah menurut kebiasaanmu. Yang penting ya dan biadin, cash. Pesannya adalah bahwa kita melakukan transaksi malia di dalam keseharian, intinya apa Bapak Ibu? Itu kan barter, ya. Nah, dalam hadis ini ketika barter itu terjadi, yang ada pada nilai mata uang, maka emas dengan emas dipertukarkan. Jikalau itu terjadi, kan bisa jadi ada yang 24 karat ditukar dengan yang biasa, kan ya Pak ya. Dua penyebutan nama ini itu adalah ilustrasi, analogi terhadap pertukaran nilai mata uang, rupiah dengan rupiah, rupiah dengan dolar, rupiah dengan real misalnya, dan seterusnya. Lalu kemudian kategori yang kedua, di mana disebutkan 4 macam, itu adalah makanan pokok, ya. Beras dengan beras, ya, gandum dengan gandum, garam dengan garam, kebutuhan pokok sehari-hari Bapak Ibu. Apa kriteria terhadap dua macam ini? Itu kualitasnya mesti sama. Kalau jenisnya sama dipertukarkan, maka kualitasnya sama, ya, nilai timbangannya sama, lalu kemudian kuantitasnya sama, jumlahnya sama. Yang kedua, demikian pula pada makanan pokok, ya, makanan pokok, emas dengan perak ataukah emas dengan gandum, gitu ya Pak ya. Maka kriterianya itu adalah cash di sana, jangan ada penundaan. Kualitasnya, kuantitasnya itu terserah kepada nilai tukar yang ada pada saat itu. Rupiah dengan dolar misalnya, ya udah jual sesuai dengan nilai mata uang yang berlaku pada hari itu. Jangan menggunakan nilai pertukaran hari ini untuk kemudian dipertukarkan pada masa yang akan datang. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Option misalnya, ya, dalam pertukaran nilai mata uang, falas, foreign exchange, forex, itu pertukaran nilai mata uang yang salah satunya ditunda, ataukah misalnya membeli kesempatan pertama untuk menukarkan pada masa yang akan datang, itu tidak bisa. Jadi kriteria dari pertukaran nilai mata uang itu adalah on the spot. On the spot itu cash, tunai. Hari ini juga, ya hari ini juga. Jadi Imam Al-Ghazali menyebutkan terkait dengan uang itu, bahwa uang yang dicetak oleh pemerintah yang sah itu adalah nilai mata uang yang diakui oleh pemerintah. Artinya terregistrasi di bank sentral sebuah negara. Jadi pertama diedarkan oleh pemerintah yang sah, yang kedua disahkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, ya, beliau salah satu tokoh yang multi talenta, salah satunya pikiran-pikiran briliannya terkait dengan perkembangan ekonomi syariah juga ada, termasuk di dalam nilai mata uang. Itu adalah uang yang dicetak oleh pemerintah, meskipun dia bukan emas, harus mengarah timbangannya kepada jumlah emas yang dimiliki. Maka apa yang terjadi?
ketika percetakan nilai mata uang melebihi jauh, maka yang akan terjadi adalah inflasi, Bapak Ibu. Jadi intinya bahwa uang yang kita simpan di dalam kartu yang berchip maupun uang yang kita simpan di dalam server, selama nilai mata uang kita ini dasarnya ada yang kita simpan di sana, ya, bukan penciptaan sesuatu yang dasarnya tidak ada. Nah, ini secara fikih sah, Bapak Ibu. Tidak ada masalah dengan yang seperti ini. Jadi e-money, electronic money, uang digital ini nggak ada masalah hukum. Itu sah, itu boleh untuk digunakan. Yang kedua, cryptocurrency. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah nilai mata uang dalam bentuk dalam bentuk transaksi, komputerisasi, jaringan internet. Jadi penciptaan nilai mata uang itu bukan didasarkan kepada nilai aset yang kita miliki sebelumnya, tetapi penciptaan kripto ini berdasarkan kepada kemampuan teknologi yang ada untuk menciptakan sebuah nilai mata uang. Jadi basisnya adalah komputerisasi, Bapak Ibu, jaringan internet. Lalu kemudian ini berlaku di sebuah komunitas tertentu. Perkembangannya saat ini yang kita kenal pertama kali muncul itu adalah Bitcoin. Pernah dengar Bapak Ibu ya, Bitcoin. Lalu kemudian ada Litecoin, Dogecoin, Fidelcoin, dan Bitcoin Cash. Ini adalah kripto yang muncul di dunia saat kita. Di tahun 2000-2001 ini Bapak Ibu, itu perkembangan kripto sangat berkembang pesat. Banyak orang yang mengumpulkan nilai mata uang dari sana. Tetapi kripto juga itu sangat mudah untuk terjadinya penurunan nilai mata uang yang berlipat ganda. Jadi bisa membeli uang kripto, lalu kemudian bisa dijual kembali. Di bulan Mei kemarin terjadi terjadi kerusuhan lah begitu ya pada kripto ini, yang menyebabkan pemilik nilai mata uang kripto itu kemudian ketika hendak menjualnya tidak ada yang mau membeli karena nilainya sangat jatuh. Nah, orang kemudian mempertanyakan bagaimana keabsahan, validitas dari nilai mata uang kripto ini. Yang pasti bahwa Bapak Ibu, kripto ini itu tidak diakui oleh pemerintah, tidak terregistrasi di bank sentral kita. Penciptaannya adalah berbasis kepada komputerisasi, dan ini kembali kepada kemampuan teknologi orang per orang untuk menciptakan apa yang disebut dengan nilai mata uang kripto ini. Bila ini yang terjadi, ciptaan nilai mata uang itu akan sangat masif sifatnya, dan ini akan menyebabkan inflasi yang sangat besar tentu kepada nilai mata uang kita.